Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel Suprihadi. Di sini saya akan berbagi tutorial putaran elektronik ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sudah memberikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen. Semoga video-video saya selalu berkembang ya. Saya lebih giat lagi membuat atau memberikan tutorial-tutorial seputaran elektronik ya. Di sini saya akan menangani satu unit amplifier ya, satu USB ya, stereo dengan gejala mati total disebabkan oleh kerusakan trafo ya. Jadi trafo sudah hancur, maksud saya sudah mati, terbakar ya. Power ini DC, sering dibuat wallet bisa dan rumahan juga bisa karena sudah pakai USB tapi belum Bluetooth teman-teman. Nah, sudah ada SIM cardnya ya. Di sini terdapat volume treble bass dan volume mic, bass treble untuk mic ya. Di sini sudah komplit. Ini ada voltmeter ya, meter indikator juga ada, USB sudah ada. Bagian belakang ya ada 4 channel speaker ya. Nah, ini untuk jalur aki ya, untuk DC 12 volt karena ampli ini ampli 12 volt ya untuk rumahan, karena juga bisa untuk wallet. Nah, di sini jalur listrik udah mati teman-teman. Jadi di sini nanti akan saya rombak, saya akan ganti menggunakan power supply ya. Power supply. Nah, ini sudah saya siapkan power supply adapter 3,5 ampere 12 volt teman-teman ya. Jadi di sini akan saya buat tutorial cara pemasangan regulator atau adapter ini pada ampli tersebut. Oke, di sini udah saya bongkar bautnya ya, sudah saya lepaskan. Jadi tinggal kita lihat isi dalam seperti apa. Nah, ini salah satu akibat dari trafo tadi terbakar teman-teman ya, sampai hancur ya. Dan ini, nah ini teman-teman lihat sini ya, ini bekasnya sudah mutung, nah, sudah hangus. Oke, di sini ada hangus. Nah, ini juga. Nah, di sini nanti akan saya tasel baut-baut dulu ini. Ya, ini tampak dari dalam. Jadi di sini IC masih menggunakan TDA 7266 ya, IC-nya. Nah, ini trafonya. Makanya nanti kenapa teman-teman saya akan rombak menggunakan power supply. Tegangan di tempat wilayah kami masih kecil ya strumnya, tegangannya. Jadi kadang kalau sore sering drop ya, jadi tidak kuat yang masih menggunakan trafo seperti ini. Jadi banyak kalau sore sekitar jam 5 sampai jam 8 9 itu masih tidak kuat teman-teman. Jadi 9 ke atas baru bisa menyala karena tegangan sini masih drop, masih 130 180 ya, jadi masih tidak kuat. Makanya di sini akan saya rombak menggunakan power supply biar tegangan kecil masih menyala atau hidup teman-teman ya. Jadi simak terus cara pemasangannya. Nanti trafo ini saya biarkan situ saja. Nanti cuman saya lepas ini saja. Untuk saya lepas untuk bagian AC-nya saya potong. Sini akan saya potong karena di sini nanti akan saya gunakan untuk jalur lagi teman-teman. Menggunakan di sini akan saya panaskan dulu saudara. Ya, dan sini ini juga saya potong. Nanti akan saya gunakan untuk mencatu daya. Nah, untuk pemanasan ini karena di sini udah ada tegangan 12 volt teman-teman. Nanti teman-teman bisa ambil di jalur bagian sini ya, di bagian soket AC DC menurut saya, di bagian bawah PCB. Nanti teman-teman bisa bongkar, buka saja ya di sini. Karena kalau kita ngambil di bawah sini karena biar fungsi untuk on off bagian depan teman-teman ya. Kalau kita langsung mengambil di bagian AC itu udah beda lagi jalurnya teman ya. Kita bongkar dulu sambil nunggu saudara panas. Saya bongkarin untuk bagian belakang, saya jelaskan daerah mana nanti yang untuk arah-arah yang kita pasang untuk mencatu daya ya.
teman-teman ada masalah atau kendala dalam pengerjaan, silahkan bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa lagi tekan tombol like ya. Nah di sini teman, nah di sini untuk jalur ya, tadi yang ini pas untuk bagian kabel on off ya, ini soket ini. Nah nanti yang Anda bisa pasang di sini yang untuk bagian dari adaptor ini, maksud saya kan ini ke adaptor 12 volt teman-teman. Nah yang min Anda pasang di min elko juga ya, di min elko di sini, di min elko kakinya di sini ya, min ya, di ground. Sedangkan untuk plusnya dari adaptor Ada pasang saja di kaki pas di soket ini teman-teman ya. Nah, jadi kenapa ketika dimatikan, hidupkan atau di on off kan bagian depan tetap berfungsi teman ya. Nah di sini, oke, paham ya teman-teman. Nah di sini kalau kita ngambil dari sini, kalau dari sini nanti tidak berfungsi. Kalau kita pasang di pas di kaki elko dua-duanya nanti tidak berfungsi tombol on off bagian depan. Jadi tidak perlu, makanya kita pasang di sini agar berfungsi on off nya bagian depan ya, depan. Jadi kita matikan atau kita nyalakan tetap berfungsi karena kita menggunakan adaptor power supply ini untuk merubah sistem hampir sama kayak trafo teman-teman, cuman lebih kecil tegangannya, karena tegangan kecil mesin hidupnya teman-teman ya. Oke, ini akan saya pasang dulu ya. Oke, teman-teman, di sini untuk adaptornya power supply sudah saya pasang ya ini. Jadi di sini untuk jalur dari AC yang ini, yang dari power supply ya, ini lihat, perhatikan ini masuk dari kabel AC ya, dari saklar depan juga saya masuk ke sini kayak ini ya, power supply seperti ini. Oke, masuk di sini, ini ada sekringnya, ada sini, masuk sini dan keluar di sini ya. Nah ini 12 volt ya, ini cuma satu tegangan sahabat teman ya, 12 volt, cuma 12 volt. Nah 12 volt di sini tadi saya cek ternyata dioda sisir yang itu mati, saya lepas ini dioda sisir ya. Nah ini dioda sisir saya lepas, dan jadi saya fungsikan lagi tidak seperti tadi saya jelaskan melalui sini. Jadi saya masih menggunakan soket ini ya, karena dioda sisir lepas, nanti akan saya jumper saya di sini. Nah di sini ini untuk kabel warna plus ya teman-teman, ini warna plus di bagian dari sini. Pas kita perhatikan dari elko ini, di elko sini ada tanda min dan tanda plus teman-teman ya. Bentar. Nah di sini ada tanda min, ada tanda plus ya di elko nya, ini gelap teman ya, ini atasnya plus. Jadi Anda bisa perhatikan sini, untuk di jalur sini ada plusnya di sini. Plus saya ambilkan di bagian atas, soket atas, bagian atas ini, yang atas ini, karena pas di kaki tengah-tengah dioda sisir nanti tinggal jumper ke atas ya. Ini ya, ini bagian plus tadi. Jadi kita tinggal menjumper ke atas ini, langsung dapat di kaki elko plusnya ya. Nah dan yang satunya ini min, tinggal jumper ke bawah udah kita dapetin di kaki elko min ya. Jadi simpel saja, Anda bisa menjumper seperti ini menggunakan solderan timah atau menggunakan potongan kaki part apa ya yang sekiranya nanti Anda bisa potong. Jadi seperti ini bisa, nanti Anda potong saja. Ini saya jumper semua dulu, nanti saya potong tengah-tengahnya ya. Ini karena untuk mempermudah kita dalam penyambungan ya. Nah ini sini Anda potong saja bagian tengah-tengah ya, karena ini tadi kita langsungin potong saja. Teman-teman, ini kawatnya juga udah tidak layak pakai nih. Oke, jadi seperti ini teman-teman nih. Nah perhatikan, saya jumper sini ya,
setelah saya cabut di kaki dioda tadi di sisir, saya jember ke bawah, yang ini jember ke atas. Jadi Anda tinggal mengurutkan saja dari adaptor mana yang plus, taruh ke sini, karena pas di kaki elko ini teman-teman ya. Ini kaki elko nya, minnya bagian bawah ya. Nah ini min sini, ini plusnya. Jadi plus bagian sini saya pasang jember ke atas, yang min pasang di sini jember ke bawah, oke. Nah setelah itu tinggal kita coba ya, kita coba. Nanti kalau penyusunan teman-teman bisa teman-teman ya. Karena kita untuk memastikan saja setelah kita pemasangan adaptor ini seperti apa sih ya. Coba perhatikan di sini. Perhatikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala teman-teman ya. Sudah menyala. Di sini juga kita kasih sini. Oke, udah baca juga ya, udah baca, itu udah berkedip. Ini udah normal ya. Jadi sebelum kita pasangan ini memang power ampli walet ini bisa digunakan sebagai aki normal ya. Jadi tidak bisa menggunakan listrik, makanya kita akan makanya kita pasang adaptor atau power supply menggunakan AC ya, untuk pengganti dari trafo. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cara pemasangan adaptor pada ampli ya. Adaptor power supply ya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa, apabila video ini bermanfaat ya, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe dan share-nya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.